Polisi ini menelpon istrinya namun ternyata yang menjawab adalah musuhnya. Dia langsung ngebut menuju rumahnya sambil menelpon meminta bantuan polisi lainnya. Sementara di rumah penjahat sadis ini tak kenal ampun menghabisi istri sang polisi tersebut sampai akhirnya para polisi datang dan menangkap si penjahat. Polisi ini nampak bersedih ditinggalkan sang istri sampai seorang rekan menyuruhnya untuk mengambil libur beberapa hari untuk menenangkan hati dan pikirannya. Alih-alih mengambil cuti libur ternyata si polisi ini malah merencanakan sesuatu hingga di suatu malam dia menelepon rekannya untuk datang ke suatu tempat. Polisi ini dengan brutal menghabisi saudara si penjahat yang sudah menghabisi istrinya dan seketika itu rekan polisi datang. Ternyata polisi ini sengaja menghubungi rekan polisi agar dia bisa masuk penjara atas aksinya tersebut untuk membalas dendam. Polisi ini akhirnya satu lapas dengan targetnya namun saat makan siang si penjahat tersebut menghampirinya seraya memprovokasi dengan menceritakan bagaimana dulu ia menghabisi istrinya. Dengan santai polisi ini malah menjawab kalau dia juga menghabisi saudaranya dengan cara yang lebih sadis. Sontak si penjahat tersebut naik pitam dan mengancam akan menghabisi polisi tersebut di lapas ini. Suatu ketika saat si polisi tengah mencuci pakaiannya tiba-tiba saja dia dikeroyok oleh napi suruhan si penjahat meskipun awalnya mampu menghadapi tapi pada akhirnya dia kalah jumlah namun beruntungnya nyawanya masih selamat saat petugas lapas memergokinya. Suatu ketika si polisi ini meminta rekan polisi untuk mencari informasi karena ternyata dia mengetahui kalau si penjahat menjalankan bisnis haram narkoboy dari balik penjara dengan bantuan kepala lapas. Namun sayangnya kedua percakapan mereka disadap dan langsung diadukan kepada sang kepala lapas. Polisi ini mengetahui kalau 3 orang napi itu adalah suruhan si penjahat dan dengan persiapan matang polisi ini membalas dendam menghabisi satu persatu napi suruhan tersebut. Si penjahat yang murka karena anak buahnya mati mendatangi kepala lapas dan ingin menghabisi si polisi tersebut saat itu juga. Namun kepala lapas menolaknya karena jika polisi itu mendadak mati di lapas tersebut itu akan menarik perhatian dan mengancam karir si kepala lapas. Diketahui si polisi tersebut memiliki reputasi yang sangat baik di kepolisian. Sebagai gantinya kepala lapas memberikan target untuk membuat polisi tersebut kesakitan yakni dengan menjebak sahabatnya datang ke lapas dan dengan kejam mereka menyiksa sahabat polisi sampai tewas. Untuk kedua kalinya dia harus menyaksikan orang tercintanya mati di depan mata kepalanya sendiri. Singkatnya kala itu lapas tengah dalam kekacauan dan mereka pun akhirnya akan menuntaskannya saat itu juga. Meskipun perbedaan postur yang sangat jauh namun si polisi ini mampu memberikan perlawanan dan saat dia mendominasi sang kepala penjara menembaknya dari belakang serta memberikan senjatanya kepada si penjahat untuk menghabisi polisi tersebut. Namun siapa sangka ternyata polisi itu menyembunyikan senjata dan hanya dengan sekali tebas si penjahat ini terkapar lemas tak berdaya.